Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terkhusus Tuhan, kami memohon di tempat ini, biarlah kerajaan-Mu datang, sehingga kami yang beribadah hari ini, kami mengalami, kami menikmati damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah di hati kami, sehingga pikiran, perasaan, kehendak kami Tuhan, kami dinaungi oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, berkarya, berfirman, berkata-katalah Roh Kudus bagi kami. Buatlah kami bahagia, buatlah kami menikmati kuasa-Mu, buatlah kami mengalami kemerdekaan-Mu. Tuhan, hari ini kami apa adanya di hadapan-Mu. Hamba-Mu mengangkat tangan, bukti hamba terbatas Tuhan. Hamba memohon kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah dalam nama Yesus bagi kami sekalian Tuhan, sehingga kami benar-benar menikmati kuasa kerajaan Allah di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, sehingga tidak ada bentuk kuasa apapun yang mampu ada di ruangan ini. Terlebih dalam hati kami percaya karena Roh Allah ada di dalam hati kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami dengar firman-Mu, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur menerima benih firman-Mu. Dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sampaikan terima kasih buat Bapak Gembala, dan juga saya sampaikan terima kasih buat tim Praise and Worship. Saya bersyukur ya, walaupun sederhana, tapi saya menikmati hadirat Tuhan. Tidak tahu tadi saya meneteskan air mata, tapi sedap sekali rasanya. Saya tidak tahu umat Tuhan apakah tadi menikmati atau bagaimana. Jangan bilang tidak ada hadirat Tuhan. Saya tahu kebanyakan kita suka bilang begitu kan, kok di gereja itu nggak ada hadirat Tuhan ya. Saya mau kasih tahu ya, di WC pun ada hadirat Tuhan. Kalau kita membuka, merespon hati kita untuk hadiratnya. Amin. Yo, hari ini saya mau bertanya ya, saya mau bertanya, siapa yang bisa langsung saya kasih hadiah? Tidak apa-apa, masih susah-susah pun saya akan beri hadiah buat orang-orang. Boleh sepeda, boleh, tapi sepeda-sepedaan dulu ya, nanti baru sepeda benaran. Nah, siapa yang bisa menyebutkan doa Bapa kami, tapi dari belakang ke depan? Ayo. Satu kali seorang pilot, dia bandar seorang pendeta. Pendeta ini belagu, udah di bandar belagu lagi, maunya tahu diri lah ya. Lalu dia bilang, Pak pilot berapa lama bawa pesawat? Puluhan tahun Pak Pendeta. Kalau gitu bisa nggak terbang mundur? Pilot itu lihat pendeta ini dasar. Akhirnya dia keki, lalu dia bilang, Pak Pendeta berapa tahun jadi Pak Pendeta? Puluhan tahun. Coba doa Bapak kami mundur dari belakang. Jangan takut jemaat Tuhan. Saya pun yang bertanya ini saya nggak bisa. Ya, jadi bilang kiri kanan, sama-sama belum bisa kita. Tapi kalau di penjara tempat sahabat-sahabat saya layani, atau di Pertamiangan, begitu dibilang doa Bapa kami, waduh, lancarnya minta ampun, seperti air bah mengalir. Tapi lewat bahasa suku juga. Oh iya, kemarin saya berangkat ke Jambi karena saya meninggal. Saya lihat itu setiap orang yang habis memberikan kata-kata penghiburan buat keluarga, lalu mereka berdoa dengan doa Bapa kami dan pakai bahasa daerah. Itu lancar sekali. Saya percaya kita juga lancar kan? Amin. Apa amin ini? Amin. Kok aminnya enggak yakin? Kita tes ya. Boleh? Boleh? Udah, nggak apa-apa. Ini nggak mempengaruhi keselamatan ya. Jangan takut. Bapa kami yang di sorga,
Gampang nggak berdoa? Udah pulang kita. Gampang nggak berdoa? Gampang kan? Berdoa penting nggak? Udah gampang penting. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang punya jam-jam doa? Apa gini? Saya nggak ngerti gini. Angkat tinggi-tinggi. Begitu saya baru ngerti. Jangan takut dibilang sok kudus, jangan takut. Siapa yang punya jam-jam doa? Saya masih senyum ya, saya belum marah. Cuma satu orang. Gampang nggak berdoa? Penting nggak berdoa? Siapa yang punya jam-jam doa? Udah gampang, penting nggak dilakukan? Oh, saya berdoa Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan hakimi saya. 1 hari 3 kali bahkan 5 kali doa makan. Itu semua juga tahu ya, doa makannya. Anak saya kalau doa makan langsung lancar ya, apalagi makanan di depannya itu dia selera. Oh, cepat sekali dibuat. Bilang kiri kanan, janganlah cuma doa makan. Dari lahir kita Kristen, iya kan? Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan ya. Saya beda kasus dulu ya, beda kasus yang ada seorang bapak kalau di warung kopi lancar kali bicara. Mulai dari bahasa Kano, bahasa Batak Toba, bahasa Nias, bahasa apapun suku bangsa dia bisa lancar. Tapi begitu disuruh Pak Gembala berdoa di acara konsel atau acara ibadah rumah tangga, langsung doanya doa cicak. Ada ibu juga dari terbit matahari sampai terbenam. Kalau soal merepet jangan ditanya. AK-47 pelurunya ratusan, habis dia masih tetap ada pelurunya. Lancar kan. Tapi suruh berdoa sama doa cicak juga. Tahu doa cicak? Tuhan, tolong ya. Ada di sini, baru apa dia? Suami istri. Oh Tuhan tolong. Bapak Ibu, saya sampaikan ini hal yang gampang, hal yang penting, hal yang kita lakukan tidak perlu dengan bayaran, tidak perlu dengan mengorbankan apa-apa, tapi ternyata hal yang gampang, hal yang penting ini banyak orang Kristen tidak lakukan. Kenapa demikian? Karena terlalu sepele dengan yang namanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Nanti kita rayakan Paskah. Terlalu sepele. Jangan salahkan saya ya. Jangan salahkan saya. Tadi saya sudah survei terlebih dahulu. Jadi saya bukan menghakimi. Ternyata kita nggak punya jam-jam doa khusus dengan dia. Lalu kita punya apa? Kita punya hanya permintaan-permintaan khusus dengan dia. Apakah itu salah? Enggak disalahkan. Tetapi doa itu adalah relasi, hubungan, dan kebutuhan seorang anak dengan bapaknya. Amin. Amin. Mohon perhatian. Itu kalau di bandara kan. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Saya masih sampaikan ini dengan ketawa-ketawa. Nanti saya gaskan. Oh iya, saya nggak mau dapat undangan, cuma undangan, pulang ambil PK. Itu apa? Itu apa? Saya butuh uang, saya butuh untuk pelayanan, untuk rumah tangga saya. Tapi pelayanan saya bukan semuanya untuk uang. Benar. Gini loh, dari lahir Kristen, besar Kristen, lalu mau meninggal pun Kristen, tapi nggak punya relasi dengan Tuhan, nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kok saya jadi marah-marah ini? Saya nggak marah ya, saya nggak marah. Saya cuma kesel aja. Mau berdoa dengan Tuhan, mau
hari-hari ini obat kuat kita itu cuma berdoa. Jangan Bapak Ibu pikir saya di tempat ini jas saya bagus, sepatu saya bagus, celana saya bagus. Itu nggak kekuatan. Kekuatannya hanya doa. Hari-hari ini. Ada orang kuat hari ini, besok dia bisa jadi lemah. Oh iya, siapa pernah tahu negara kita ini negara sawit, tapi ternyata minyak goreng sulit. Jangan main-main, saya nggak nakut-nakutin. Makanya tema saya hari ini obat kuat. Tolong yang laki-laki pemikirannya dikuduskan ya. Kalau saya bilang obat kuat jangan langsung ke sana ya, dikuduskan ya. Obat kuat untuk apa? Untuk iman kita. Apa itu? Doa, doa, doa. Senggollah kiri kanannya, bila perlu agak terasa dikit. Doa kamu, doa. Kalau orang tua sopan ya, kalau orang tua sopan. Amin. 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 Mohon perhatian, mohon perhatian. Sebelum kita melakukan doa. Ayatnya nggak usah ya, tadi kan sudah dibacakan, kan hafal semua kan. Sampai dalam kepala, luar kepala tadi kan. Sekarang saya tuntut hanya tinggal melakukan setelah khotbah ini saya sampaikan. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Harus getok-getok gini ya baru amin. Untuk berdoa ada 3 hal persiapan. Mohon perhatian, mohon perhatian, mohon perhatian. Yang pertama, nanti baca di Matius 6, boleh tampilkan ayat di atas-atasnya itu. Untuk berdoa, orang jangan seperti orang munafik. Tahu orang munafik? Banyak pakai topeng, lama-lama topeng pakai dia. Orang munafik bagaimana? Banyak cari muka. Yang muka 2 tolong kasih 1. Nah itu orang munafik ya. Di sini ada? Nggak ada, saya yakin. Saya lihat mukanya 1 semua. Yang kedua, kalau berdoa jangan bertele-tele. Tahu bertele-tele? Putar, 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 putar. Stabat Binjai, Medan. Medan, Stabat Binjai. Putar, 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 putar kata-katanya. Seolah-olah semakin banyak kata-kata, semakin didengar Tuhan. Seolah-olah semakin cantik kata-katanya. Cantiknya? Hah? Semakin syair. Oh Tuhan semakin disenangkan. Enggak. Doa itu soal hubungan, bukan soal kata-kata. Oh kalau begitu seperti Pak Pendeta katakan, kalau berdoa dalam hati aja. Siapa yang tahu? Enggak apa-apa kalau pribadi doa dalam hati. Kalau disuruh nanti WL berdoa dalam hati, mari kita berdoa dalam hati. WL berdoa dalam hati. Aminnya masing-masing semua. Amin, 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 amin. Kerusuhanlah terjadi. Nah, bukan begitu ya. Bukan begitu. Amin. Kalau berdoa yang ketiga, mohon perhatian. Saya bukan cari perhatian, tapi mohon perhatiannya buat firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau berdoa percayalah bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan mendengarnya dan selaras dengan kehendaknya. Makanya berdoa bukan beli togel, makanya berdoa bukan kedukun, makanya berdoa bukan mudah-mudahan. Bukan. Sampai di sini bisa nangkep? Yang nangkep tolong gelengkan kepalanya. Nggak nangkep berarti. Saya bilang apa? Gelengkan kepala. Berarti nangkep, itu maksud saya ya. Nah contoh di Alkitab, Tuhan bilang begini. Kalau berdoa jangan pergi ke tikungan-tikungan jalan, berdiri supaya dilihat orang, teriak-teriak dengan kata-kata yang hebat. Buat. Bapak Gembala, saya punya pengalaman di gereja teman saya. Lagi saya asik-asik, buat jatuh ke bawah. Rupanya di bawah kolam baptisan. Saya tergantung di balok begini. Untung lari salah satu bapak yang ikut acara pelgrim itu ngejar saya, dia tarik saya, maka selamatlah saya. Iya benar, makanya saya begitu tidak ini. Oh ini 120 nih, nggak main-main ini. Mati saya imbang. Sampai di mana tadi ya? Jangan di pinggir jalan, di tikungan-tikungan dengan suara-suara yang keras, kata-kata supaya dilihat orang. Bukan. Itu nanti baca Matius pasal 6 ayat 5. Tapi
Yesus berkata, kalau engkau berdoa, masuk kamarmu. Kenapa masuk kamar? Perlu saya jelaskan secara singkat. Orang-orang Yahudi rumahnya itu satu rumah satu kamar, dan kamar itu tempat barang-barang yang khusus, barang-barang yang berbahaya, barang-barang yang berharga. Artinya kamar itu tempat privasi. Itulah hubungan seperti suami istri, seperti bapak dengan anak, privasi. Jadi salah nggak waktu kita berdoa di pinggir-pinggir jalan? Saya lihat motivasinya. Saya dapati waktu di kota Medan ada orang tiup-tiup trompet di atas, paling atas supaya dilihat orang. Lalu dia share di sosial media, dia jelaskan. Saya messenger dia. Untuk apa ibu begitu? Apa tujuan ibu? Coba motivasinya apa? Supaya ibu terkenal, supaya ibu pikir ibu didengar. Ibu sesungguhnya sudah mendapat upah dari apa yang ibu kerjakan karena tidak sesuai dengan Tuhan. Kalau mau berdoa buat kota Medan, masuk kamar tim doa, nangis di sana. Itu Tuhan bilang, Bapakmu di tempat tersembunyi akan mendengarkan apa yang berdoakan di tempat tersembunyi. Ternyata mereka mau action-actionan. Petput. Iya, yang ngerti oke, nggak ngerti nggak dilempar batu, nggak dibilang apa itu. Makanya harus cerdas, ya, kembali kepada Firman. Nah, kalau yang tiga ini bentuk perhatian yang tadi saya sampaikan sudah kita pahami, lalu sekarang kita berdoa. Nah, yang pertama Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10 tadi sudah ingat ayatnya semua. Nah, saya mau kasih tahu yang pertama setelah kita sudah memiliki persiapan untuk doa itu tadi, yang pertama dengar baik-baik. Kalau kita berdoa, buatlah pernyataan keyakinan kita, pengakuan iman kita bahwa yang kita berdoa kepadanya itu adalah Allah Bapa, penguasa dan maha segala-galanya. Dia bukan berhala. Kebanyakan kita berdoa seperti Yesus itu, Bapa itu berhala. Yang penting didoakan. Nggak kita hargai orang yang mendoakan. Pokoknya dia doakan. Itu berhala. Kalau nggak di sini nanti ke sana, kalau nggak ke sana kemari, itu berhala. Baca nanti Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Yesus mengajarkan murid-murid pada waktu itu untuk berdoa, buat pengakuan imanmu kepada Bapamu, buat pernyataan keyakinanmu kalau Dia itu maha segala-galanya, kalau Dia itu yang paling berkuasa, kalau Dia itu adalah Tuhan Allah Bapa yang pantas dan layak, kepadanya kita berdoa. Baca nanti ayat-ayat. Boleh ditampilkan multimedia? Bantu saya tampilkan ayatnya ya, Matius pasal 6. Saya berharap semua gadget kita itu dipakai untuk Alkitab ya. Kalau ada yang nggak dipakai Alkitab, saya nggak tahu. Kalau tiba-tiba pulang dari tempat ini rusak gadgetnya, saya nggak tahu ya. Saya nggak ngancam. Cuma saya mau kasih tahu, kebanyakan orang di gereja tapi gadgetnya kemana-mana. Tolong 2 jam ke depan gadgetnya tetap di gereja, membuka ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan marah dengan saya ya, jangan marah. Tangkap isi hati saya. Ya, kalau cuma mau memenuhi undangan-undangan saya bisa kok. Udah pulang ambil BK selesai. Tapi nggak demikian ya. No. Ya, saya bukan laki-laki panggilan. Oh iya dong. Ya, saya bukan pendeta panggilan. Sorry to say. Ya. Amin. Amin. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan demikian. Pengakuan kita, jika kita mengakui keberadaan Allah itu yang maha segala-galanya, dialah Alfa dan Omega, dia tidak terbatas oleh apapun. Untuk itu kita berdoa kepadanya. Kalau tidak kita akui, kalau kita tidak yakini, nggak usah berdoa kepadanya. Untuk apa? Itu berhala namanya. Tahu orang penyembah berhala? Tahu? Atau nggak tahu? Kayaknya wajahnya pura-pura nggak tahu. Padahal pernah lakukan semua. Nggak apa-apa, saya pun pernah lakukan dulu. Tahu kan kalau kita datang kepada penyembah berhala kan? Mudah-mudahan datuk ini tolong saya. Betul nggak? Nah, semoga opung ini bisa mendengar apa yang kudoakan. Makanya pergi ke kuburan kan? Ya kan?
Pasca bukan pergi beribadah ke gereja di luar, ke kuburan duluan. Berdoa pula di sana. Aduh ya mah. Ayo. Tuhan Allah kita bukan demikian. Amin. Dan apa yang kita doakan itu kita yakini, kita sembah Dia dan kita percaya kepada Dia. Makanya ada kata Bapa kami yang di sorga. Bapa di sana bukan cuma omongan, bukan cuma status, bukan cuma pengakuan, tapi Bapa di sana itu bicara tentang hubungan relasi yang intim, seperti anak dengan Bapa. Seperti anak dengan bapaknya, demikianlah. Jadi ingat ya, kita nggak akui statement ini, tapi memang realitanya, kenyataannya nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas anak. Nangkep sesuatu? Ya. Anak nggak bisa bilang itu bekas bapak, nggak bisa. Kita nggak akui hal ini ya, kita nggak akui hal ini kebenarannya, tapi realita benar. Dan bapak nggak bisa bilang ini bekas anak, nggak bisa. Makanya Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11, bapak mana yang anaknya kalau minta roti dikasih apa? Nggak mungkin. Ada nggak bapak itu sekarang? Nggak ada, apalagi di tempat ini. Aku pastikan nggak ada. Kalaupun ada, udah gini nih, nggak mungkin. Sejak-jahatnya aku masih punya teman-teman yang di Kota Medan, masih sangat jahat sekali. Tapi kalau lihat anaknya, kalau dengar anaknya, kalau bersama dengan anak, wow, dia nggak akan jahat. Setuju bapak-bapak? Yang bapak-bapak boleh lambaikan tangan? Setuju Pak? Setuju? Ya. Capek-capek saya kerja, capek-capek saya pelayanan, kalau pulang ke rumah lihat anak saya, itulah relasi. Amin. Jadi bukan cuma status, bukan cuma pengakuan, bukan cuma sebutan, tapi relasi. Sama-sama dengan saya katakan relasi. Hubungan dengan Bapa di sorga. Dikuduskanlah namamu. Bapa yang di sorga itu kudus. Nggak mungkin gelap sama terang. Nggak mungkin. Kalau hari ini kita bilang nggak mungkin minyak sama air. Mungkin. Kenapa? Ada zat kimia yang mencampurkan. Tapi gelap sama terang itu Alkitabiah. Nggak mungkin. Untuk itu mau kita datang kepada Bapa, ayo kuduskan dulu diri kita. Dengan apa? Darah anak domba. Makanya Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Siapakah yang berhak? Siapakah yang bisa? Siapakah yang dapat berdiri bersama denganmu di gunung kudusmu? Mereka yang tidak bercacat celah. Siapa mereka? Tidak ada. Tapi ketika datang dalam hadirat Tuhan, suratan Ibrani berkata, dengan darah Yesus kita dikuduskan. Dengan darah Yesus kita diampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga kita berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan darah anak domba. Jadi siapa itu? Kita itu. Amin. Amin. Kok nggak yakin ya? Kenapa? Masih belum percaya dikuduskan Tuhan. Kata dikuduskan itu kita dipisahkan. Kita berbeda dengan yang ada, itu dikuduskan. Percaya kita dikuduskan? Amin. Yang amin tolong lambaikan tangannya. Ya supaya saya mengerti. Ya, supaya saya mengerti. Jangan cuma nanti saya datang ketawa ketiwi pulang gitu-gitu aja. Undang lagi saya ketawa ketiwi pulang gitu-gitu aja. Mau sampai kapan? Tuhan sudah dekat. Wajahnya melihat saya, kayaknya aku salah jam ibadah. Mau ibadah jam berapa lagi? Tidak ada lagi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Aku mau bertanya, izinkan aku bertanya. Mana lebih enak, di bumi apa di sorga? Di sorga. Yakin? Yakin sekali? Yakin aja? Atau yakin? Siapa yang mau pulang duluan ke surga?
apa maksud ayat ini? Rupanya maksud ayat ini bilang begini, bukan kita disuruh buru-buru pulang ke surga, bukan. Maksud ayat ini begini, hal kerajaan surga itu, hal kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah hati kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir di tengah-tengah gereja kita, hadir di tengah-tengah pekerjaan kita, hadir di tengah-tengah komunitas, dan hadir di mana saja kita berada. Apa itu? Roma pasal 14 ayat 17. Hal kerajaan surga itu tentang damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus Allah. Jadi kitalah ini duta-duta untuk menghadirkan kerajaan surga itu. Makanya ayat ini berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kitalah orang-orang duta-duta yang menghadirkan itu. Makanya anak-anak Allah disebut anak pendamai. Kayaknya tukang ribut semua ini. Oh, nggak nyambung saya bilang ini. Anak bawa damai di mana-mana. Memang saya ngerti, saya tahu, saya memahami dan saya sudah alami kok. Keluarga yang damai itu hanya keluarga Adam dan Hawa. Setuju? Nah, yang udah ketawa langsung nangkep. Berarti wifi-nya kencang, kotanya masih banyak. Kenapa demikian? Gak usah saya lanjutkan ya. Kenapa Adam dan Hawa itu damai? Tahu nggak kenapa? Karena mereka masih suami istri, belum punya uang belanja, belum punya ini, dan belum punya yang terakhir, katanya artikel itu yang bilang belum punya mertua dan menantu. Ayo kita jadi orang-orang yang mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, yaitu tentang damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah di keluarga kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Yang dikatakan agies. Yang kedua, Matius pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13 bagian A. Tuhan ajarkan kita untuk meminta. Jadi kalau meminta nggak salah ya. Ya, Tuhan ajarkan itu ya. Nah, saya terangkan sedikit latar belakangnya. Ada perbedaan waktu antara kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menghitung waktu dari mereka mau tidur. Misalnya petang mau ke malam, mereka mau tidur, barulah mereka menghitung hari pertama. Kalau kita orang Indonesia menghitungnya gimana? Kapan kita bangun, itulah hari pertama. Kalau jam 10 kita bangun, itulah hari pertama. Makanya datang ibadah telat. Kalau masih tersungging, puji Tuhan, haleluya. Berarti masih mau berubah. Kalau enggak tersungging, itu bahaya. Bilang kiri kanan, aku masih tersinggung. Ya, nah itu dia perbedaannya. Jadi mereka meminta itu pada waktu petang mau ke malam, mau tidur. Baru mereka meminta. Apa yang diminta yang pertama? Berikanlah. Loh, ini kok. Ayo dong semangat jemaat. Berikanlah makanan kami. Ternyata Tuhan ajarkan. Yang pertama kita minta itu soal makanan. Tapi ingat, jangan minta makanan sampai berlebihan. Nanti kayak perut saya. Karena Tuhan ajarkan makanan tidak berlimpah-limpah, tapi secukupnya. Ya. Permintaan pertama makanan. Kenapa? Karena itu sebagai faktor kebutuhan yang diperlukan manusia. Amin. Makanan penting gak? Penting. Jangan bilang gak penting. Kalau gak makan kita bagaimana? Kita memuji Tuhan. Bahkan ada seorang teolog berkata, setuju nggak setuju silakan saja ya. Kalau orang kampung tengahnya nggak aman, pikirannya pun pasti akan kacau. Nah, jadi logistik itu penting supaya bisa
Iya. Nah, Yesus ajarkan itu. Mintalah kebutuhan hari ini, bukan yang kemarin, bukan untuk masa yang akan datang, bukan, tapi minta hari ini. Itu yang Tuhan ajarkan. Hari ini menurut orang Yahudi itu besoknya. Jadi begini. Ini mau tidur nih, mereka ini mau tidur kan? Lalu berdoalah mereka, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena mereka mau tidur. Besok pagi mereka bangun, ada makanan tersedia. Mereka cari, mereka minta, mereka ketuk, mereka mendapatkan. Nah, begitu dia. Nangkep ya sampai di sini ya. Kalau kita kan bukan itu hitungan hari kan. Hitungan hari kita pada waktu paginya baru kita berdoa minta berkat. Lalu bagaimana mensinkronkannya? Nggak masalah itu, masalah waktunya. Yang penting tetap berdoa. Amin. Iya. Nah, jadi faktor kebutuhan jasmani itu membuat orang terkadang-kadang, dengarkan saya ya, terkadang ya, berani mati tapi nggak berani hidup. Buktinya mana? Begitu minyak goreng naik, dia lompat dari jembatan ke sungai. Kenapa kau lakukan itu? Tinggi kali harga minyak goreng. Terus nggak berani aku hidup, jadi berani aku mati. Makanya lompat dia. Jangan ya, kita harus berani hidup. Apapun keadaannya, karena kita tahu Bapa akan mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk makanan kita. Makanya firman Tuhan berkata, ada makanan, ada pakaian, cukup. Kalau berlebih kenapa rupanya? Enggak apa-apa. Tapi ingat, kalau berlebih, bagikan kepada orang lain. Jangan sisa-sisa baru undang, baru suruh makan. Amin. Ya. Minta apa? Yang pertama, minta makanan. Jadi pesannya begini. Tuhan mau ajarkan begini. Waktu orang itu mau tidur, dia minta makanan. Waktu dia bangun, sudah tersedia makanan untuk dia makan. Ada nggak referensi Alkitabnya? Ada. Coba ingat. Waktu orang Israel di padang gurun, udah mereka bangun pagi dapat roti. Ingat cerita itu, ingat. Siapa yang kasih roti? Bakteri sorga namanya. Fresh langsung. Mereka bangun, mereka jalan, ada roti untuk mereka makan. Itu referensinya. Benar apa benar? Nah, lalu saya mau bilang begini. Dengar baik-baik. Jangan duit terus, jangan. Kerja terus, jangan. Jadi nggak boleh, tapi ingat baik-baik, harus tidur juga. Mazmur 127 ayat 2. Tolong tampilkan Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Ya, tolong tampilkan. Oke, sama-sama baca. 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan berduduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu tidur. Pada waktu apa? Tidur. Pada waktu apa? Tidur. Makanya jangan capek kali banting tulangnya lagi. Untuk apa? Itu tadi. Pagi-pagi udah kerja, siang-siang udah kerja, malam-malam udah kerja, pagi-pagi lagi kerja, nggak ada tidur. Bilang kiri kanan, kita butuh tidur. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Pemalas. Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya begini, kita memang perlu tidur. Dan waktu kita tidur, dengar baik-baik. Kita orang-orang yang dikasih Tuhan sudah sediakan berkatnya di esok hari. Dan kita bangun, carilah berkat Tuhan yang sudah disediakan. Yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan duit aja ya. Terus kenapa Tuhan ajarkan secukupnya? Tahu nggak? Teori kesehatan bagi tubuh kita, makanan secukupnya itu adalah terapi untuk asam lambung. Orang yang punya asam lambung, tanya dokter, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu terapi. Tapi kalau dia makan sesudah lapar sekali, lalu dia berhenti sesudah kenyang sekali, siang itu rumah sakit dia opname. Saya ini gak bego-bego amat lah ya.
Kayaknya wajah kurang yakin dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya senang makan, jadi saya tahu trik-triknya, saya tahu cara-caranya. Iya. Lalu kenapa Tuhan turun secukupnya? Supaya kita nggak jadi orang tamak, nggak jadi orang rakus, dan nggak menjadi saudara kembarnya orang tamak rakus. Tahu siapa orang apa namanya? Orang pelit. Tahu orang pelit? Dakinya mau dibeli orang nggak dia jual, itu orang pelit. Itu orang pelit. Iya, makanya orang pelit waktu susah, dia motonya begini, mau makan apa hari ini, itu orang pelit. Begitu sudah mulai senang, mau makan pakai apa, ih, udah mulai senang. Begitu kaya raya, siapa lagi yang mau kita makan? Nah, itu bilang kiri kanan, bukan kita itu di luar sana. Amin. Dan orang yang berkecukupan, dia akan berani berkelimpahan buat orang yang kekurangan. Makanya Tuhan ajarkan cukup. Jadi hiduplah seperti garam dan terang, secukupnya saja, lalu hidup kita dirasa orang akan enak. Benar apa benar? Nyalakan dari sini lampu, terangnya minta ampun, wattnya mungkin 300, di sini 400, dihadapkan ke aku. Kira-kira dia apa? Hah? Jadi pusing, terang kali, Begitu juga beli bumbu di mana tempat bumbu paling enak di Setabat ini, belilah di sana, kasih garamnya banyak-banyak, jadi gak enak. Ya kan? Tapi kalau secukupnya, orang makan nambah 3 kali, malah bungkus lagi dia, enak kali gak ada di rumah, bungkus lagi. Sampai di sini nangkep ya? Nangkep lah, kalau soal makanan pasti nangkep. Kalau nggak nangkep, yang nggak nangkep nanti pulang ini kita makan bersama, bayar masing-masing. Yang kedua, bagian yang kedua itu apa? Diminta apa? Dan ampun. Banyak orang Kristen, keluarga saya sangat tidak suka dengan berita ini. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ternyata doa ini diajarkan oleh ibu-ibu orang Yahudi kepada anak-anaknya. Wow. Ya, ibu-ibu orang Yahudi kalau tidurkan anak, dia bilang begini sama anak-anak. Ampunilah dosa kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami Tuhan. Baru anak-anaknya tidur. Itu diajarkan ibu-ibu orang Yahudi. Kenapa? Rupanya begini, supaya siapa tahu besok pagi nggak bangun lagi, tidur terus, sudah nggak ada masalah di hati. Nangkap sesuatu? Makanya Yesus di kayu salib, dia berdoa demikian. Jadi itu doa penyerahan. Ibu-ibu orang Yahudi mengajarkan ini dengan maksud menyerahkan anaknya ke dalam tangan Bapak Yahweh-nya. Karena mereka memanggil Yahweh kan. Itu. Diajarkan itu terus menerus. Supaya apa? Apabila bangun pagi nanti, tidak bangun lagi, tidak melihat hari lagi, tidak melihat matahari lagi, hatinya sudah dalam keadaan merdeka mengampuni dan memohon ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini berkata di bawahnya, jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni engkau. Beberapa bulan yang lalu, sini saudara saya ya, bibi saya, sepupu saya, termasuk pelai saya, kasusnya hampir sama. Dan mereka sudah menghadap Bapa sini. Puji Tuhan, haleluya, saya sempat layani mereka. Saya sempat beritakan berita pengampunan, berita pendamaian. Kenapa? Karena urusan mengampuni itu, kalau urusan orang lain itu gampang, percaya nggak? Urusan teman kerja itu gampang, percaya nggak? Tapi urusan keluarga, urusan orang dekat, waduh, itu sulitnya minta ampun. Sepupuku saja, sepupuku ini jual tanah, lalu adiknya yang perempuan larikan uang tanah ini.
Salat marut nggak ada kejelasan, nggak ketemu, dia stres, dia udah bertobat, dia sudah kulayani, sudah kumenangkan. Akhirnya dia berpikir, kuparang saja dia ini. Iya, bapaknya mau dimatikannya, adiknya mau dimatikan. Dan jangan, itu kita dulu, ini kita sekarang. Masa kita masih main seperti dulu, sekarang kita sudah dianugerah, percuma dong, percuma. Akhirnya dia sadar. Di hari terakhirnya, saya sampaikan berita tentang belas kasihan Tuhan, menerima orang apa adanya, dan belas kasihan itu memampukan kita untuk menerima orang lain pun apa adanya, termasuk papanya dan adik perempuan. Akhirnya dia nangis sepanjang seekor. Dia duduk, tunduk, dia nangis. Saya nggak tahu dia nangis kenapa, tapi dia sangat disentuh dengan khotbah. Singkat cerita, saya pergi ke pemakaman bibi saya di Kabanjai. Jam 3 pagi bunyi telepon sepupu saya, Timotius Tarigan namanya. Saya hancur sekali mengangkat telepon itu hati saya, karena saya tahu jam-jam segini orang telepon, ini bukan berita baik. Jarang berita baik. Jarang berita jam 3 pagi orang telepon, aku dapat duit, aku mau bagi berkat. Jarang. Pasti beritanya berita-berita genting, beritanya berita-berita gawat. Akhirnya aku angkat telepon, aku udah dengar bunyi tit, 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 tit. Doakan adikmu bang, kata istrinya. Aku langsung berdoa ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Ku serahkan Tuhan, temanku, sahabatku, sepupuku, yang ku kasih Tuhan. Tapi Engkau lebih mengasihi ya Bapak. Dalam nama Yesus. Meninggal dunia. Aku sedih, aku hancur, aku nggak nangis pada waktu itu. Akhirnya aku putuskan pulang dari Kabanjai. Aku langsung menuju ke rumah duka dan kulihat dia terbujur kaku. Aku nggak nangis, aku masih tegarkan diri. Tapi ketika anaknya datang sama aku, anaknya bilang, kenapa Bapak harus meninggal? Pak Uda, dia panggil aku Pak Uda karena kami orang kaya. Langsung ku peluk dia, aku nggak tahu mau bilang apa. Aku peluk saja dia, aku peluk saja dia, aku peluk, nangis bareng dengan dia. Dan aku ada sukacitanya begini. Begitu aku tanya istrinya, kapan ini, kenapa ini bisa terjadi? Istrinya cerita, sebelum dia terjadi meninggal ini, dia bilang begini, aku sudah plong, aku sudah lega, aku sudah merdeka. Aku rasakan namanya kenikmatan itu tidak bisa diukur dengan uang, dengan harga tanah itu, dengan apa yang dilakukan bapak dengan adikku itu. Dan aku sudah mengikhlaskannya. Rupanya jam 3 pagi dia berangkat ke surga. Aku tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan itu terjadi? Tuhan kasih jawaban. Mazmur 115 ayat yang kelima kalau saya nggak salah. Berharga kematian orang yang dikasih, kematian orang yang dikasih. Nah, dari cerita ini aku mau jelaskan kepada kita. Kalau hari ini ada hal-hal kepahitan, ada hal benci, ada hal dendam, selesaikan. Karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Doa ini diajarkan, doa Bapa kami ini, ampunilah kami, itu diajarkan. Untuk apa? Kesalahan-kesalahan kita kemarin supaya kita diampuni, dan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga waktu kita tidur, kita bangun, kita ada di dalam kemerdekaan damai sejahtera. Amin. 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 Saya harus sampaikan ini. Jangan kita jadi Kristen KTP. Tahu Kristen KTP? Tahu? Kristen sih Kristen, tapi pahit. Bukan palsu, pahit. Untuk apa? Tuhan gak ampuni kita, karena ukuran apa yang kita pakai diukurkan kepada kita. Yalah Pak Pendeta ngomong gitu enak lah, Pak Pendeta sedang ini Mbak. Enggak Bapak Ibu, saya pernah alami ketika kami dalam pelayanan, dibodohi, dikerjai, saya alami. Tapi saya gak mau berhenti di situ. Waktu itu saya marah, waktu itu saya kecewa. Setelah itu saya lepaskan pengampunan. Oh iya, karena saya tahu waktu saya melepaskan pengampunan, sesungguhnya saya sedang memblessing diri saya sendiri. Saya sedang memberkati diri saya sendiri. Dan saya tahu waktu saya lepaskan pengampunan,
Bapa di sorga tersenyum dan senang melihat anaknya. Kenapa? Karena saya pun diampuni. Jadi orang-orang yang nggak bisa mengampuni, dengar saya baik-baik, itu orang yang sombong rohani. Mau ukur-ukur? Siapa yang nggak pernah salah dalam seminggu ini? Ayo, angkat tangan. Ayo. Saya sering kali salah dalam hidup. Untuk itu saya mengampuni orang yang bersalah pada saya. Yang setuju katakan, aku yes. Aku yes. Aku yes. Aku yes. Aku yes. Aku yes. Ya. Tadi mertuaku itu Pak Pendeta nggak tahu. Aku lah yang tahu. Memang ibu tahu orang bukan mertuaku. Lucu kali begini. Ampuni. Ampuni. Kenapa kita mampu mengampuni? Kenapa kita bisa? Kenapa kita berani? Karena kita sadar kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan. Ya. Makanya pengampunan itu harus dipakai dengan perdamaian. Jangan kayak anak kecil. Siapa yang punya anak kecil? 2. Saya punya. Kalau mereka bertengkar, damai ya, ampuni ya. Iya, adiknya gini. Datang kakaknya, ya aku ampuni. Tapi, banyak kali tapi. Jangan gini. Datang adik begini. Terpaksa aku bawa ke Indomaret, baru pengampunan mereka. Jangan ketawa aja, mari bertobat. Amin. Amin. Jangan pernah ada menyimpan hati yang pahit. Lepaskan itu. Disakiti, ampuni. Dikecewakan, ampuni. Kenapa anak muda nggak bilang amin? Sakit kali dibuat pacarmu itu ya. Tinggalkan dia, masih pacarmu kok. Ngapain kau bertahan di sana lalu berkata ini dari Tuhan? Dari Tuhan. Kulihat anak muda tidak setuju. Nanti kalau kau sudah tinggalkan, datang ke kota Medan. Ku bawa ke Belawan, 1 kontainer Tuhan sediakan bagi kamu. Yang ketiga, dalam hal meminta ya, jadi 21 tadi meminta makanan, 22 itu meminta pengampunan, 23 adalah dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang. Ini doa meminta tentang hari esok, meminta tentang hari yang tidak kita ketahui apa yang terjadi untuk masa depan kita. Artinya doa ini diajarkan yaitu untuk supaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Kita nggak tahu hari esok. Siapa yang bisa duga-duga hari esok? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan di dalamnya, saya yakin, saya percaya, masa depan hari esok pasti masa depan penuh harapan dan girang gembira. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta kita. Kita lewati lembah, kita lewati jalan berbatu-batu, jalan tanjakan, mungkin gunung di hadapan kita. Tidak bisa kita rubah keadaannya, tapi ingat, Tuhan kasih kekuatan dalam penyertaannya untuk kita mendaki gunung itu, melalui gunung-gunung itu, sehingga kita melewati setiap gunung-gunung kehidupan kita. Karena ada penyertaan Tuhan. Maka itu doa ini diajarkan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan tidak memberikan percobaan. Tuhan kita setia dan adil. Dia tidak mungkin memberikan cobaan, sebab dia tidak bisa dicobai. Pencobaan itu datang karena apa? Karena si jahat, iblis. Karena apa? Karena keinginan. Dan yang ketiga, karena kita punya hawa nafsu. Itulah maka terjadi pencobaan. Akhirnya kita lakukan pencobaan itu, dan kita buahkan dosa dari pencobaan itu. Jangan bilang begini, katanya ikut Tuhan, katanya disertai Tuhan, kenapa ada pencobaan? Mau lebih daripada Yesus? Yesus saja pun dicobai. Tapi bedanya dia tidak berbuat dosa dalam pencobaan itu. Mengerti sampai di sini?
Jadi jangan bilang gini, katanya Tuhan beserta, katanya Tuhan ada, katanya Tuhan ada pencobaan ini. Loh, sosok lebih daripada Yesus. Sekarang kan banyak gitu-gitu pengajaran, lebay-lebay. Kelihatannya rohani, padahal lebay. Yesus saja dicobai. Siapa pendeta Anda sendiri gak dicobai? Untuk itu berdoalah kita. Supaya kita, kalaupun diizinkan pencobaan, kita bisa melalui pencobaan itu. Karena ada kekuatan penyertaan Tuhan di dalamnya. Amin. Makanya orang Yahudi sebelum tidur, mereka minta ini supaya nanti bangun, mereka beraktivitas, mereka kerjakan sekalian, ada penyertaan Allah Bapa Yahweh. Nah, nangkep ya sampai di sini ya. Jadi tolong orang tua jangan bilang lagi ini, pencobaan itu buat orang-orang muda yang belum berpengalaman dalam hidup. Kan sering kita suka bilang gitu sebagai orang tua kan. Ada pula lagi perkataan-perkataan jadul yang zaman dahulu. Jangan kau keluar malam. Karena malam banyak setannya, kau masih muda. Betul kan? Sering kita dengar itu kan. Nah, nanti kalau ada orang tua bilang begitu, itu setan dulu, setan sekarang milenial. Mau tua muda, mau sekarat pun dimakannya semua. Karena ada ayatnya. Apa ayatnya? Roh memang penurut, daging. Nah, yang mulai-mulai lemah dagingnya, hati-hatilah dimakan. Tidak ada tua muda, tidak ada status jabatan kerohanian, Pak Pendeta, Pak ini jemaat dia, tidak ada. Sama, iblis itu makan semuanya. Dia nggak pernah kenyang untuk urusan mencobai manusia. Maka itu minta penyertaan Tuhan. Amin. Ya, minta dan percayalah waktu cobaan datang itu tidak lebih dari kekuatan kita. Karena waktu kita dicobai, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Katakan amin. Amin. Lebih kencang, amin. Lebih kuat, amin. Lebih semangat. Iya. Supaya gini, nanti keluar dari tempat ini ada pencobaan, langsung kita mengerti, langsung kita memahami, dan kita tahu ada penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak membuai pencobaan itu menjadi dosa. 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong ditampilkan abang multimedia. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Baca sama-sama jemaat Tuhan. 2, 3. Percobaan yang mengalami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan hanya itu yang tidak akan membiarkan kamu mencobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangani. Amin. Kalau gitu kita yakin, iblis pun berpikir gak bisa mencoba jemaat JKI Stabat, tempat lain lah. Tapi kok ini pun kita baca lalu kita bilang, oh, iblis paling senang ini makan sama kepala-kepala. Amin. Amin. Nah, jadi dari minta yang 21, 22, 23, tahu tadi ya, 21 makanan, 22 pengampunan, 23 penyertaan Tuhan. Nah, lalu kita dapatlah kesimpulan dari poin yang kedua ini, namanya MCK. Apa? Apa itu MCK? Bukan kamar mandi itu, bukan itu maksudnya. Minta, cari, ketuk, maka akan diberikan. Sampai di sini bisa ngerti? Yang ngerti tolong senyum dulu. Pakai masker aja, matanya kelihatan kok. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga ya, karena waktu ini. Kalau enggak saya sore sekali. Nah, MCK itu ada nggak ayatnya? Ada. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8 itu MCK ya. Minta cari itu. Yang ketiga, poin yang ketiga, karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Ini adalah ungkapan rasa syukur yang terdalam, bahwasanya kita punya Allah yang bukan Allah duduk-duduk tenang, bukan Allah yang hanya tunjuk-tunjuk perintah, bukan Allah yang membiarkan
menciptakan kita, tapi Dia Allah sudah nyata jadi manusia melayani kita, dan Dia berkuasa, dan Dia tidak ada tandingannya. Siapapun, dengan baik-baik. Banyak manusia sepanjang sejarah dunia ini ada yang mau jadi Tuhan, banyak nanti baca di internet. Tapi dengar baik-baik, hanya satulah Tuhan yang jadi manusia sepanjang sejarah dunia ini dan sampai akhirnya. Ialah Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu bersyukur kalau hari ini di hatiku, di hati jemaat Tuhan ada Yesus, itu semua karena anugerah. Amin. Amin. Makanya begini, kalau sudah milik Kristus, Kristus milik kita, jangan main-main lagi dong jadi Kristen. Amin. Menyembahnya jangan biasa-biasa lagi dong. Dia raja di atas segala raja kok. Hari ini tiba-tiba Bupati Langkat mau bilang begini sama Bapak Gembala, saya mau datang ke gereja, saya mau duduk beribadah. Kayak mana jemaatnya ini? Biasa-biasa? Enggak yakin aku biasa-biasa. Dipel ini 2-3 kali. Disusun bangku ini, ibadah umum. Benar nggak? Benar nggak? Ini Yesus yang mau kita jumpai. Pemerintahan di atas segala-galanya. Masa kita biasa-biasa? Ini kan nggak mengucap syukur. Satu ungkapan pernyataan bahwa kita memiliki Allah yang begitu hebat. Dengan rasa syukur kita. Dan sebagai anak, kita bersyukur memiliki Bapa yang sempurna. Bapa yang tidak pernah berhenti kebaikannya. Bukan karena anaknya baik, tapi dia memang Bapa yang baik. Banyak ada orang Kristen, dia percaya Tuhan, dia yakin dirinya sudah ditebus, tapi hidupnya nggak menunjukkan rasa syukur. Saya berpikir begini, ini orang Kristen apaan ini? Sombong karena perlakuan baik, sombong karena keadaan karaktermu baik. Ingat baik-baik, bukan karena itu menyelamatkan, tapi karena kasih karunia-Nya dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik sebagai ucapan syukur kita kepada-Nya, bahwa aku sudah ditebus, bahwa jemaat Tuhan sudah ditebus. Untuk itu kita hidup di dalam kehendak-Nya sebagai rasa syukur kita kepada-Nya. Amin. Amin. Anak-anak Allah hari-hari ini harus pintar-pintar mengucap syukur. Amin. Amin. Sebuah kata motivasi berkata, bukan karena bahagia baru kita bersyukur. Saya setuju dengan statement itu. Tapi karena ucapan syukur ada di dalam hati kita, kita bahagia di mana-mana. Kalau cuma bahagia di itu, patungnya Tuhan Yesus apa namanya? Yang jalan kelok-kelok yang viral itu. Subasa. Apa ya Subasa? Apa ya? Soalnya belum pernah ke sana. Si Bea. Kalau cuma orang bahagia karena si Bea, kurasa orang udah tinggal di sana semua. 1-2 harinya di si Bea itu bahagia kan? Begitu pulang pergumulan. Betul apa betul nggak sih yang bilang? Kalau memang di si Bea itu penuh dengan kebahagiaan, beli aja itu. Suruh sultan-sultan di Indonesia dibeli di sana. Gak mau mereka. Jadi bahagia itu bukan soal tempat, bahagia itu bukan soal apa yang ada pada kita, bahagia itu soal ungkapan syukur kita kepada Bapa pemilik kehidupan kita. Yang mengerti, yang setuju, tepuk tangan buat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Gak apa-apa ya kalau mau kode waktu ya, jangan gelisah-gelisah ya. Saya semangat aja ini. Oh iya, saya mau bicara KKR 2 jam 3 jam pun oke. Cuma kan waktu saya pulang, saya lemas, jemaat puas, itu aja bedanya. Ayo baca 2, 3. Dikehendaki siapa? Allah. Dikehendaki siapa? Allah. Dalam siapa? Untuk siapa? Bagi kami, untuk kita sama.
minyak naik, mengucap syukur. Bisa rebus, bisa panggang, bisa kukus. Amin, bilang ibu-ibu. Jangan tuntut suamimu naikkan gaji. Jangan. Gak ada yang naik gaji hari ini. Ingat baik-baik. Semua yang dari huruf B hari-hari ini goncang. Dan itu cenderung bisa jatuh. Termasuk pendeta, termasuk pencopet, termasuk preman. Termasuk pengusaha, termasuk PNS, termasuk pegawai. Termasuk apa lagi? Penjahit, termasuk apa? Jabarkanlah sendiri yang huruf B. Semua goncang. Tapi di mana bedanya anak-anak Tuhan? Dia pintar, dia pandai mengucap syukur di dalam Kristus yang ada dalam dirinya. Karena itu kehendak Allah. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan Allahku Bapakku selalu baik bagi dirimu. Yuk katakan sama-sama, apapun yang terjadi, Dia Bapa yang selalu baik bagi kita. Kalau kita nggak pandai-pandai mengucap syukur hari-hari ini, kita nggak akan kuat dalam kehidupan perjalanan iman kita. Kenapa? Kita akan bersungut-sungut, salahkan Bapak Gembala, salahkan gereja, salahkan yang mendoa, salahkan orang-orang lain. Itulah orang bersungut-sungut. Tahu orang bersungut-sungut itu seperti apa? Saya gambarkan dengan sebuah cerita saja, singkat saja. Di Ambon, ada orang Ambon sini? Gak ada ya? Di Ambon saya pernah dengar, pernah terjadi cerita ini. Ya kan? Di Ambon itu kan penghasil cengkeh. Lalu dia tanam bibit cengkeh, dia berdoa, Tuhan Allah Bapa berkati cengkeh ini. Kalau Tuhan Allah Bapa berkati cengkeh ini, pasti cengkeh ini nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah Bapa. Dari atas tanya, bagaimana caranya? Bingung juga dia ya. Masa aku buang-buang ke surga? Nah, mungkin. Bagaimana caranya? Akhirnya Roh Kudus kasih dia hikmah. Berkatilah pelayanan pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh mengerjakan amanat aku. Berkatilah orang-orang yang berkekurangan, yang miskin, orang-orang yang menderita. Berkatilah. Karena itu yang dikehendaki. Hei, singkat cerita cengkeh jadi berkati. Wow, banyak sekali. Tapi dia harus menjemur. Kan cengkeh harus dijemur kan? Di sini ada cengkeh, nggak ada ya? Jagung banyak di sini ya. Nah, harus dijemur. Waktu dijemur, tiba-tiba hujan. Dia gulung cengkehnya, dia simpan lagi. Tiba-tiba berhenti. Dia lagi panas lagi. 5 menit hujan lagi, dia gulung lagi. Itu aja kerjanya. Padahal cengkehnya banyak. Lalu dia bilang, Tuhan Allah, kalau nggak bisa atur cuaca, turun ke bawah, aku naik ke atas. Itu orang bersungut-sungut. Saya bilang ini orang bahaya sekali. Sempat Tuhan turun, kayak mana jadi? Aku pun nggak bisa melanjutkan khotbah ini kan? Nah, itu orang bersungut-sungut. Bilang kiri kanan, nggak usah bersungut lah. Masih tetap cantik kok. Masih tetap makan 3 kali kok. Amin. Dan orang yang nggak pintar bersyukur, nanti dia banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Namanya ngiri hati. Kalau ada orang ngiri hati, saya kasih tipsnya. Jangan ngiri juga, kita nganan hati. Karena kalau kita ngiri juga, dia ngiri, terjadilah tabrakan beruntun. Macetlah Medan Jalan Beras Tagi, Kota Medan, karena ada tabrakan beruntun. Ngerti maksud saya? Ya. Nah, itulah 2 orang yang kalau nggak pintar mengucap syukur. Dia lihat orang lain, kok kacamata dia gini ya, maunya kacamata aku gitu. Padahal nggak cocok dengan mukanya dan dengan kantongnya, dipaksanya. Berhutang-hutang lah jadinya. Datanglah penagih hutang. Lalu dia bilang, mana Tuhan tolonglah. Kau yang hutang, kau yang pakai, Tuhan yang tolong. Ini yang ketawa-tawa kenapa? Pengalaman atau gimana? Atau mau bertobat? Lebih baik. Enggak lah ya. Saya mau bilang begini, kita memang harus pintar mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau orang yang pintar mengucap syukur, dia bisa menerima dirinya apa adanya, karena dia tahu kalau sekarang dia ada, anugerah Allah semakin hari semakin bertambah-tambah indah. Saya tutup dengan cerita ini ya. Nanti saya lama kali nggak diundang lagi kan.
Satu kali ada orang pekerjanya pemukul batu. Tahu pemukul batu? Pish, pish, keringat bercucuran. Lalu dia bilang, Tuhan Allah, betapa keras hidup ini Tuhan. Bukan batu ini aja yang keras, hidup ini pun keras. Untuk mendapatkan belasan ribu rupiah, aku keringat bercucuran. Ini gara-gara matahari. Hebat juga matahari ini. Seandainya aku bisa jadi matahari. Didengar dewa matahari. Didengar dewa matahari. Mulai saat ini apa yang kau ucapkan akan terjadi. Jadi matahari dia. Si tukang batu jadi matahari. Wah, dia senang sekali bisa kusinarkan seluruh dunia ini. Rupa-rupanya ada awan gelap, awan tebal menutupi matahari. Gelaplah jadinya dunia ini. Lalu si matahari bilang, ternyata ada yang lebih hebat ya. Awan gelap ya bisa menutupi sinar matahari ya. Kalau begitu aku mau jadi awan gelap. Jadi awan gelap. Waktu awan gelap, semakin gelap, pecah awan itu, keluarlah air darinya, rintik-rintik, hujan namanya. Dan awan hilang. Lalu dia berkata, ternyata hujan lebih hebat daripada awan gelap. Aku mau jadi hujan. Jadi hujan. Turun ke dataran bumi. Lalu banjirlah. Sehingga banjir air yang banyak itu menghantam batu karang. Dan batu karang tidak goyah, tetap tenang, diam di tempat. Lalu hujan itu berkata, kalau begitu batu karang lebih hebat. Walaupun air sudah banyak, rumah-rumah rusak, tapi batu karang tetap di tempat. Kalau begitu, aku mau jadi batu karang. Jadi batu karang. Begitu dia jadi batu karang, dia berkata, sekarang aku sudah aman. Gak ada lagi yang lebih hebat daripada aku. Waktu dia bilang begitu, dia dengar suara. Pas! 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 Batu karang bilang, ternyata tukang batu lebih hebat. Batu karang pecah. Kalau begitu, aku mau jadi tukang batu kembali. Jadi tukang batu lagi. Bilang kiri kanan, gak ada yang hebat mengucap syukur. Amin. Amin. Kesimpulan saya, karena saya lihat wajahnya sudah paham, sudah memahami, dan akan melakukan di luar, saya berhentikan khotbah. Kesimpulan saya, Engkau yang saya akui Bapa telah memberi saya makan hari ini, telah mengampuni saya kemarin, dan pasti dalam janjinya menyertai saya sampai hari masa depan. Makanya doa Bapa kami ini obat kuat untuk iman kekristenan kita. Amin. Praktekkanlah doa Bapa kami. Apapun yang terjadi, goncang-gancing dunia ini, kita tetap di dalam berkat. Ya, dengar baik-baik statement saya sebagai penutup. Tidak ada tekanan hidup yang terlalu berat, yang tidak akan terangkat oleh kuasa doa Bapa kami yang sebagai obat kuat iman yang saya katakan kepada kita. Untuk itu setiap kita di tempat ini doa, doa, doa. Jangan ada yang tidak berdoa. Jangan berdoa. Apapun keadaan. Amin. Kita berdoa dengan pengakuan kebesaran Allah Bapa kita. Kita berdoa dengan meminta kebutuhan makanan, meminta pengampunan dan mengampuni orang lain, dan meminta penyertaannya. Dan kita jalani apa yang kita doakan, dan kita kerjakan apa yang kita doakan dengan mengucap syukur senantiasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Saya tim Praise and Worship, mungkin WL-nya maju juga Bu ya. Saya tadi nggak tahu kenapa hati saya tersentuh sekali dengan pujian itu. Saya senang, saya sempat neteskan juga air mata. Nah, saya rindu kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Yang tadi, yang waktu kamu menyembah itu. Ya, hanya Engkau ya. Bapak Ibu, mari datang dalam hadirat Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang tahu sebenar-benarnya apa yang di dalam kita. Amin. Oke.
Sebelum saya serahkan di Bandi, mari kita angkat pujian ini. Yuk kita bangkit berdiri, boleh? Kita bangkit berdiri ya. Hanya Engkau. Saya nggak punya apa-apa menyodorkan apa-apa dan memberikan apa-apa kepada Bapak Ibu. Tapi hari ini dengar baik-baik, tangkap isi hati saya yang Tuhan gerakkan. Kalau kita malas berdoa, tidak dekat sama Tuhan, jarang mengalami mujizat, hidup sering khawatir, kesulitan menjadi berkat, tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kalau kita rajin berdoa, lebih dekat sama Tuhan, sering mengalami mujizat, hidup lebih tenang dan damai, bisa terus menjadi berkat, ada kekuatan lepas dari dosa. Hari ini Tuhan sudah ajarkan supaya kita kuat, ada obat yang diberikan, yaitu doa Bapa Kami. Adakah di hati kita hari ini kita mau memiliki hubungan spesial, hubungan intim, relasi khusus dengan Bapa di surga? Apapun keadaanmu hari ini, percayalah, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Dia sedang bekerja dengan obat kuat imanmu yang diberikan oleh doa Bapa Kami. Mari alami kebenaran firman Tuhan, mari alami kuasa janji firman Tuhan. Angkat pujian ini, ku sembah Kau Allahku, ku sembah, ku sembah Kau Allahku. Orang masyarakat berkata Yesus Tuhan.
Bapa yang di sorga, nyatakanlah kehendak-Mu dalam janji firman. Bapa kami yang di sorga, biarlah apa yang sudah kami dengar Tuhan, itu menjadi kekuatan obat iman kami Tuhan. Dan kami kuat dalam segala hal. Tuhan berkati umat-Mu yang hari ini, mereka yang mengalami hal-hal khusus Tuhan yang peduli, Tuhan yang tahu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Sakataka masyikia rabataka debasa. Orang masakataka masyikia rabataka. Dalam nama Yesus, terima kekuatan dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, Dia akan lakukan di dalam kita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.